Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja dan selalu bersemangat merawat burung anis kembangnya dan bahagia dengan anis kembangnya juga. Nah, untuk konten kali ini saya akan menyampaikan terapi menaikkan birahi burung anis kembang. Terutama bagi teman-teman yang baru memelihara burung anis kembang, saya memberikan dasar-dasar pengertian terlebih dahulu apa itu birahi anis kembang. Nah, untuk burung anis kembang yang berkicau, dia membutuhkan yang namanya birahi. Jadi ketika birahinya ada, itu anis kembang akan berkicau dari level yang paling awal, yaitu tahap 1 adalah bunyi ngeriwik ya. Bunyi ngeriwik ini diawali bunyi ngeriwik tanpa buka paruh. Jadi dia menggembung-gembungkan tenggorokannya ya di bagian leher itu, kemudian diikuti dengan gerakan ekor yang maju mundur seirama dengan riwikannya. Kemudian tahap berikutnya ketika birahinya sudah naik lagi, itu dia akan ngeriwik ya, buka paruh ya seharian. Dalam keadaan tempat yang sepi maupun yang ramai, dia akan tetap ngeriwik buka paruh dengan lagu yang panjang-panjang, tidak putus-putus seperti itu. Kalau putus-putus biasanya miliknya si anis kembang betina. Nah, teman-teman, setelah itu tahap yang ketiga, biasanya kalau sudah ngeriwik buka paruh itu maksimal 2 minggu. Ini kalau anis kembang jantan ya. Maksimal 2 minggu dia akan bunyi ngeplong seperti itu. Jadi kalau teman-teman di rumah punya anis kembang yang ngeriwik buka paruh sampai 1 bulan, ya harapan menjadi jantan itu menjadi semakin kecil. Nah, jadi patokannya seperti itu. Ketika sudah rajin ngeriwik buka paruh seharian, ya pagi, ya siang, ya sore, ya malam, itu tentunya maksimal 2 minggu itu pasti akan bunyi ngeplong kalau jantan. Nah, setelah bunyi ngeplong, biasanya pertama-tama untuk ngeplong ini 1 atau sampai 3 lagu terlebih dahulu seperti itu, sampai dia benar-benar hafal lagunya, baru nambah lagi. Prosesnya kurang lebihnya 1 bulan, sehingga lagunya bisa variatif, tidak hanya 3 lagu, bisa menjadi 5 lagu ngeplong seperti itu. Nah, memang ada beberapa anis kembang jantan yang bunyi ngeplongnya monoton seperti betina. Namun ada bedanya, ketika setelah bunyi ngeplong itu anis kembang jantan itu akan diikuti oleh ngeriwik buka paruh dengan volume cukup keras ya. Nah, ini memang proses dia nanti akan menuju proses puncak yang namanya ngerol seperti itu. Nah, ketika rajin ngeplong, kemudian lagu ngeplongnya bersambung gitu ya. Biasanya dari subuh ya, dari subuh sampai kira-kira selesai jemur teman-teman. Kalau teman-teman selesai jemur jam 9 pagi, itu masih bunyi ngeplong-ngeplong. Setelah itu jam 10 sampai sore, kira-kira jam 3 itu sesekali ngeplong, tapi lebih sering bunyi ngeriwik buka paruh ya. Dengan buka paruh suaranya itu lumayan kenceng gitu ya, suaranya lumayan keras dan lagunya sudah mulai bisa didengarkan oleh kita gitu ya. Kalau teman-teman memasterinya, misalkan dimasteri burung kenari, itu biasanya di sela-sela suara ngeriwik kerasnya itu ada suara atau lagu burung kenari seperti itu. Nah, proses ini akan berjalan kurang lebih juga sekitar 1 bulan. Nah, kemudian dia baru bisa ngerol ya, ngerol. Jadi prosesnya seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih burung anis kembang itu harus ngerol ya? Sebagai tanda dia sudah mencapai birahi puncak. Jadi bunyi ngerol itu digunakan atau dimaksudkan untuk tujuan menarik perhatian lawan jenis, yaitu anis kembang betina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai penanda wilayah di
daerah itu. Jadi burung anis kembang ini juga memiliki wilayah teritorial. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin di rumah punya lebih dari 2 ekor anis kembang ya, itu tentunya nanti kalau didekatkan biasanya seperti saling serang. Nah, sebetulnya itu bukan over birahi ya, tetapi itu adalah tanda atau perilaku yang diinformasikan kepada lawan ya, bahwa ini wilayah saya gitu ya. Jadi kamu harus pergi menjauh dari tempat saya. Itu artinya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya anis kembang jantan, sama-sama jantan, didekatkan kemudian terlihat seperti saling serang, seperti mau pindah sangkar ya, itu bukan over birahi, tetapi itu adalah tanda bahwa dia sebagai penguasa di daerah itu dan diharapkan temannya tadi atau lawannya tadi menyingkir dari tempat itu. Jadi itu teman-teman yang perlu dipahami. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara menaikkan birahi gitu ya. Yang pasti teman-teman harus memiliki anis kembang jantan yang sehat terlebih dahulu. Jadi untuk sehat itu biasanya anis kembang yang belum birahi itu makannya banyak, fur dimakan banyak, extra fooding dimakan banyak, seperti itu, karena dia membutuhkan energi atau protein untuk pertumbuhan badannya, seperti itu. Ketika badannya sudah sehat ya, dengan tanda kotorannya itu akan berbentuk padat dan ukurannya sudah mulai mengecil, tidak besar-besar, seperti itu teman-teman. Nah, ketika dia sudah sehat akan dilanjut ke proses yang namanya pertumbuhan birahi ya. Jadi tahapannya kan sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang apa cara-cara yang harus kita lakukan? Terapi apa supaya burung saya ini cepat bunyi ngeplong dan nanti cepat bunyi ngerol? Jadi ketika pagi hari teman-teman itu jangan lupa untuk melakukan pengembunan. Pengembunan ini bertujuan untuk merangsang tadi kerja hormon testosteron ya, penghasil birahi tadi, dengan bantuan rangsangan sinar inframerah ya atau cahaya merah ketika matahari terbit. Ini berlaku kepada semua burung ya. Jadi jangan heran kalau pagi hari itu burung-burung pada rajin berkicau, karena itu tadi mereka terangsang dengan cahaya merah dari terbitnya matahari, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan pemberian extra foodingnya? Apakah diberikan pada saat kita melakukan pengembunan atau nanti setelah mandi kemudian mau dijemur? Ini terserah saja teman-teman ya, karena kita kalau memberikan extra fooding ya pada saat jam 5 pagi itu ya. Nah, ini kalau burungnya ada di tempat yang terang gitu bisa segera makan, misalkan diberi makan jangkrik gitu ya. Tapi kalau masih terasa gelap, si jangkrik juga tidak akan dimakan. Nanti dia menunggu cahayanya cukup terlihat baru dimakan. Jadi teman-teman untuk menaikkan birahi itu bisa memberikan extra foodingnya pada saat pengembunan atau menjelang dijemur setelah mandi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bicara mandi, untuk burung anis kembang yang mau dinaikkan birahinya, saya sarankan mandinya adalah pagi hari, jangan sore ataupun jangan malam. Karena apa? Setelah mandi kita bisa menaikkan lagi suhu badannya melalui penjemuran, seperti itu. Jadi untuk bisa naik birahi itu kita juga harus menciptakan suhu badan yang hangat atau yang panas kepada burung anis kembang ini. Tujuannya agar metabolisme tubuhnya berjalan cepat. Jadi metabolisme itu sebetulnya adalah proses penyerapan makanan ke dalam darah yang sudah dibantu oleh banyak enzim, kemudian dirubah menjadi protein-protein itu tadi yang dari fur maupun dari extra fooding, dirubah menjadi asam amino masuk ke semua aliran darah. Nah, itu tadi yang disebut dengan proses metabolisme tubuh.
Jadi metabolisme tubuh ini ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Nah, untuk bisa berjalan cepat itu suhu badannya juga harus panas, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya kapan memandikan ya. Jadi terapi menaikkan burung anis kembang tadi urutannya dari pengembunan, terus kemudian mandi pagi. Mandi pagi sebelum jemur itu bisa menaikkan birahi dan juga emosi, seperti itu. Kemudian untuk yang mandi paginya setelah jemur itu cenderung hanya untuk menaikkan birahi, seperti itu teman-teman. Jadi saran saya sekalian aja gitu loh. Jadi birahinya naik diikuti oleh naiknya emosi, karena emosi ini bicara tentang semangat untuk berkicau atau rajin berkicau, itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham ya, terutama untuk yang pemula itu tadi sebelum jemur dimandikan, setelah mandi diangin-anginkan. Nah, kalau tadi pagi belum sempat diberikan extra fooding pada saat pengembunan, maka setelah mandi diberikan extra fooding ya. Cara memberikan extra fooding untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan memakai satu jenis extra fooding saja untuk memudahkan evaluasinya. Contoh yang paling mudah didapatkan adalah jangkrik ya, karena jangkrik bisa ditemui di sepanjang tahun. Kalau cacing ini kan di musim kemarau agak susah untuk mendapatkannya. Jadi kalau jangkrik itu bisa tersedia setiap saat. Nah, cara memberikannya teman-teman jangan seperti minum obat dari resep dokter 3x1 atau 3x2. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menakar sendiri dengan kesepakatan dengan si burungnya. Loh, caranya gimana Om? Membangun kesepakatan, menciptakan kesepakatan dengan si burung. Jadi gini teman-teman, berikan ya 1 ekor dulu jangkrik untuk dimakan sama si anis kembang setelah mandi ya. Ketika dia langsung makan, berikan lagi jangkrik yang kedua. Jangkrik kedua langsung dimakan juga Om. Berikan juga langsung jangkrik yang ketiga. Jangkrik ketiga juga langsung dimakan Om. Nah, setelah jangkrik ketiga berikan jangkrik yang keempat. Nah Om, ini mulai agak lama makannya, tapi dimakan juga. Oke. Kemudian berikan jangkrik yang kelima. Nah, ketika jangkrik yang kelima ini Om, makannya lama Om. Terus dia ngemut ini jangkriknya sambil bunyi cek 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 cek, cik 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 cik. Nah, kalau sudah seperti itu berarti burung anis kembangnya menginformasikan bahwa untuk pagi hari jangkrik yang diberikan cukup 4 ekor aja, bukan 5. Jadi teman-teman bisa ngambil jangkrik yang ada di paruh. Kalau takut biarkan aja, nanti kita jemur, seperti itu. Nah, proses penjemuran ini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah kebersihan karpet atau alas sangkar ya. Usahakan sudah tercuci bersih. Tujuannya apa? Agar kotoran ini tidak ikut terjemur yang mengakibatkan adanya penguapan. Nah, kadangkala pada saat penguapan inilah yang biasanya memicu serak pada burung anis kembang, seperti itu, karena gas amonianya tadi. Nah, jadi saran saya dibersihkan, karena ada juga burung anis kembang yang terutama yang tipe dingin itu dia suka berjemur di bawah sambil merentangkan sayapnya, seperti itu teman-teman, untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi kalau karpetnya bersih maka si burung juga akan nyaman ya. Itu salah satu kunci burung anis kembang cepat ngeplong itu. Salah satunya adalah dia punya perasaan nyaman, punya perasaan aman, punya perasaan happy, seperti itu. Itu salah satu cara mempercepatnya. Kemudian pakan harus diambil. Tuh Om, kenapa Om pakannya harus diambil? Nah, fur itu kan dilengkapi juga dengan vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, bahkan vitamin K. Nah, vitamin-vitamin ini kalau ikut terjemur ya,
itu bisa mengalami kerusakan, sehingga manfaat dari makan fur itu akan berkurang, jadi kandungan gizinya akan berkurang. Kan sayang teman-teman, jadi sebaiknya sebelum dijemur itu furnya diambil, kemudian air minum juga diambil. Pastikan setelah makan extra fooding tadi si burung sudah minum. Kalau sudah terlihat minum, maka baru dilakukan penjemuran. Nah, air minumnya diambil. Kenapa kok diambil air minumnya? Air minum ini kalau ikut terjemur ya, itu biasanya akan merubah suhu airnya menjadi lebih hangat. Nah, karena tempatnya terbuat dari plastik yang bahannya ya bukan plastik yang bahan atau biji plastik yang bagus ya, jadi rawan ini nanti akan terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan nanti burung bisa mengalami serak ya, suaranya serak seperti itu. Jadi dihindari saja. Kalau teman-teman takut burungnya dehidrasi, maka bisa diistirahatkan pada saat penjemuran. Misalkan teman-teman melakukan penjemuran dengan durasi 1 jam, tiap 30 menit burung diistirahatkan, diteduhkan, diberi air minum. Setelah minum baru dijemur lagi seperti itu. Jadi ada istirahatnya. Cara itu lebih aman untuk menjaga kesehatan pita suara burung agar burung tidak serak seperti itu teman-teman. Nah, untuk burung yang tipe panas memang durasi penjemurannya tidak terlalu lama. Biasanya dapat 30 menit burung itu sudah berusaha kabur dari sangkar ya teman-teman. Nah, kayak gitu sudah bingung mencari jalan keluar, loncat sana loncat sini. Itu yang burung tipe panas. Untuk yang burung tipe dingin, dijemur 1 jam pun dia masih rebahan kadang gitu, seperti itu. Dia benar-benar menikmati hangatnya matahari pagi seperti itu. Nah, biarkan saja teman-teman. Nanti kalau dia sudah mangap-mangap, loncat-loncat, gelisah, itu baru bisa diakhiri. Nah, setelah penjemuran teman-teman bisa melakukan peneduhan ya. Jadi diteduhkan, diangin-anginkan sebentar. Kalau teman-teman mau menambahkan extra fooding silakan gitu ya. Jadi caranya ya seperti tadi, diberikan 1 gimana? Langsung dimakan. Diberikan 2 langsung dimakan. Ketika diberikan ketiga sudah dibuat mainan atau diemut, berarti cukup sampai di takaran yang kedua, jangkrik kedua saja. Loh jangkrik yang ketiga tadi gimana Bisa diambil ya. Kalau si burung tidak mau melepaskan, cukup kita kerodong, nanti dia akan segera makan. Seperti itu caranya teman-teman. Jadi setelah diangin-anginkan, diberi extra fooding, baru dikerodong teman-teman. Nah, kerodong ini berfungsi untuk menjaga suhu badan si anis kembang tadi agar tetap hangat karena sudah dijemur kan. Nah, ini tujuannya kan untuk menciptakan sistem metabolisme ya, penyerapan sari-sari makanan menjadi tenaga, menjadi birahi. Nah, kalau suhu badannya tetap panas, ini burung pasti akan cepat birahi seperti itu teman-teman. Nah, terkait dengan furnya untuk yang tipe panas itu pakai berapa persen, untuk yang tipe dingin berapa persen? Untuk yang tipe panas itu berarti burungnya kan tidak kuat panas ya, sehingga protein yang dibutuhkan maksimal 18%. Jadi teman-teman bisa pakai yang protein yang mulai dari 14%, itu ada merek CP kuning. Yang 16% ada merek CP hijau yang dari rumput laut. Kemudian yang 17% ada merek Juara. Yang 18% ini yang paling banyak, ada merek Topsong, ada merek Klasik gitu ya, Ronggolawe. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman pilih mana yang cocok. Ukuran cocok itu terlihat nanti dari kotorannya. Kalau kotorannya bentuknya itu padat ya, tidak encer, tidak ambyar, itu berarti cocok itu. Jadi cocok dengan sistem metabolisme burungnya, cocok dengan isi dompetnya kita gitu teman-teman. Dan pastinya carilah fur yang
paling laris di kios itulah, supaya furnya itu tanggal kadaluarsanya tidak mepet. Kalau stok lama dijual itu biasanya sudah mengalami penurunan kualitas, seperti itu teman-teman. Terus untuk yang berdarah dingin itu pakai fur protein berapa? Saran saya untuk yang berdarah dingin berarti dia kan butuh panas. Panas ini kan didapat dari protein dan lemak teman-teman. Pilih saja fur yang kandungan proteinnya mulai dari 16% ya, sampai bisa ke 21%, tapi jangan lebih dari 21%, karena pada dasarnya burung anis kembang ini kan suhu badannya sudah panas ya. Jadi kalau yang 18% tadi kan ada merek Topsong, Fancy, terus kemudian klasik, yang ada merek Ronggolawe. Terus kemudian yang 19% ini ada merek Leopard, seperti itu. Kemudian yang 20% ada merek Chirpy, dan yang 21% ada merek Hartono Kristal, seperti itu. Jadi teman-teman silakan pilih di range 16 sampai 21% untuk proteinnya. Kalau ditanya yang paling panas yang mana? Yang Hartono Kristal, karena proteinnya 21%, lemaknya cukup tinggi 5,5, seperti itu. Jadi 5,5%. Kalau pada fur umumnya kan 3,5% ya untuk lemaknya, seperti itu. Apa ndak memicu kegemukan? Nah, biar tidak gemuk itu tadi harus rutin jemur, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa jemur karena beraktivitas pagi hari sampai sore, mau kuliah, mau kerja, maka saran saya pilihlah fur yang proteinnya di kisaran 18 sampai 21%, tapi pilih yang lemaknya 3,5% ya, jangan lebih dari itulah. 3% boleh, 3,5% boleh, karena kan teman-teman tidak bisa jemur, tapi burung itu kan butuh protein untuk pertumbuhan dan proses metabolismenya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih itu. Dan pemakaian extra foodingnya cukup yang minimalis ya, misalkan tanpa jangkrik atau hanya jangkrik 1 ekor atau 2 ekor saja, seperti itu, agar tidak terjadi obesitas maupun over birahi, seperti itu teman-teman. Nah, setelah teman-teman memahami itu, saya kembali lagi ya untuk pemakaian extra fooding. Bagi yang pemula, saran saya gunakan 1 macam extra fooding. Ini memudahkan kita. Kalau nanti birahinya menjadi ketinggian, tinggal dikurangi. Kalau birahinya masih kurang tinggi, bisa ditambah. Nah, proses penambahan atau pengurangan extra fooding, misalkan jangkrik ya, itu jangan setiap hari diganti. Hari ini 3, besok 4, besoknya lagi kembali ke 3, nanti burung bingung. Jadi kalau teman-teman belajar mencari setelan, itu usahakan misalkan ya, hari ini sampai 7 hari yang akan datang itu pakai jangkrik misalkan 5 ekor ya. Nah, jangkriknya juga yang tetap. Kalau jangkrik alam ya jangkrik alam aja selama 7 hari. Nah, hasilnya baru kelihatan setelah hari ke-7 teman-teman, seperti itu. Jadi burung ini juga perlu adaptasi dengan takaran atau setelan pola rawatan yang diberikan. Kalau tiap 3 hari sekali ganti, nah burung juga bingung, nanti perawatnya semakin bingung, seperti itu teman-teman. Jadi itu terapi untuk menaikkan birahi pada burung anis kembang ya, dari pengembunan sampai pengkerodongan tadi. Nah, apakah diperlukan suara-suara pancingan untuk burung anis kembang? Misalkan suara pancingan terapi air, gemerici air. Itu sih boleh-boleh saja teman-teman, sah-sah saja menurut saya, dan itu juga banyak membantu. Namun saya sarankan agar birahinya itu naik secara mandiri, tidak perlu dipancing suara-suara termasuk suara anis kembang betina atau suara
dari YouTube ya, seperti itu, anis kembang jantan, pancingan-pancingan. Menurut saya, dari pengalaman saya, itu kalau birahinya naik secara mandiri, itu lebih enak. Kita mengatur setelannya sampai nanti misalkan mau dilombakan, itu lebih mudah, karena tidak ada ketergantungan dengan siapapun. Artinya dia ini birahinya naik karena dari dirinya sendiri, seperti itu. Jadi motivasi dari dalam dirinya sendiri itu lebih kuat. Nah, itu yang memudahkan nanti burung bisa cepat menjadi berprestasi dan stabil prestasinya di saat lomba. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait terapi menaikkan birahi pada burung anis kembang. Semoga konten ini bermanfaat, dan jika bermanfaat teman-teman bisa like dan share ke teman-teman yang lain. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Sobat Anis Kembang Channel. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan salam satu jiwa anis kembang. Tadirut, krek krek.